Halo guys, hari ini saya mau ngebahas tentang Arsenal yang kemarin baru seri melawan Everton di Goodison Park. Laga terakhir Arsenal melawan Everton di Goodison Park karena mulai musim depan Everton bakal pindah stadium. Jadi yang mau saya bahas adalah dari starting 11-nya Arsenal itu bisa terlihat Sterling, Trossard, Jorginho, banyak perubahan. Jadi bisa kelihatan memang Arsenal sekarang udah pindah fokus dari Premier League ke Liga Champion. Karena memang udah dari beberapa minggu yang terakhir ini sudah jelas Liverpool yang bakal menjuarai Liga Inggris. Dan ini make sense saja sih kenapa Arteta itu pindah fokus ke Champions League, karena ini satu-satunya kompetisi di mana Arsenal bisa mendapatkan satu trofi setidaknya di musim ini. Karena Arsenal itu udah bertahun-tahun nih belum menjuarai turnamen apapun. Mereka itu tim yang hampir juara dua, masuk ke semifinal, tapi nggak bisa lewatin garis finish. Jadi kalau musim ini Arsenal nggak menjuarai apapun, pertanyaan harus ditujukan ke Arteta. Apakah dia pelatih yang tepat untuk bisa membawa trofi ke Emirates Stadium? Karena sudah jelas visinya itu udah jelas. Arteta itu bisa bawa Arsenal ke puncak tertinggi. Tapi cuma hampir aja. Belum dapetin trofinya. Dari segi kualitas pemain, dari segi kedalaman squad, dari segi permainan, mereka itu udah modern. Seharusnya bisa menjuarai. Tapi sekarang ini Arteta masih belum menemukan apa yang kurang yang membuat mereka itu selalu gagal di 100 meter terakhir, istilahnya begitu. Dan jadi itulah kenapa fokusnya Arsenal itu jelas itu sudah di Champions League. Dan beritanya itu yang terakhir juga kurang asik buat Arsenal karena mereka harus kehilangan Gabriel Magalhaes. Berita baik datang karena Bukayo Saka sudah kembali dari cedera, tapi nggak lama kemudian Gabriel yang harus keluar lagi. Jadi memang sudah sejak ceritanya Arsenal musim ini mereka dilanda cedera, nggak ada yang bisa fit terus menerus. Dan menurut saya ini bukan faktor luck atau ketidakberuntungannya Arsenal, karena jelas Arteta, kalau saya bisa menuduh siapa yang bersalah, itu jelas ya si Arteta, karena dia itu nggak pandai nge-manage waktu bermain pemain-pemainnya. Saka digembleng terus sampai hamstringnya putus. Kai Havertz juga digembleng terus, apalagi dengan taktiknya Arsenal yang high pressing, harus menggigit dari menit pertama sampai terakhir. Jelas mereka itu nggak akan jauh dari masalah cedera ini. Dan yang paling pahitnya buat Arsenal adalah ketika masalah-masalah ini akhirnya tiba, cedera-cedera ini menimpa ke semua pemainnya, mereka itu datang barengan di satu musim ini. Dan yang paling pahitnya lagi, musim ini adalah musim dimana Manchester City sebetulnya juga udah keok. Lawan Arsenal itu sebetulnya Liverpool. Kalau Arsenal ada Saka, ada Havertz, Odegaard, Gabriel, semuanya fit sepanjang musim, menurut saya Arsenal tuh bisa mengalahkan Liverpool. Mereka jauh lebih kuat daripada, nggak jauh sih daripada Liverpool. Cuma dari segi mentalitas mereka tuh lebih siap. Cuma sekarang ini nggak ada yang bisa mendorong Liverpool, karena ya Arsenalnya di mana? Mereka cuma di posisi kedua doang. Tapi kenapa kelihatannya jauh? Itu karena nggak ada yang mendorong. Kalau Arsenal bisa terus menguntiti, nah itu akan menambahkan pressure ke Liverpool. Nah di 8 pertandingan terakhir ini pressure tuh pasti akan terlihat dan permainannya Liverpool bisa ngedrop. Ada
suatu ketegangan. Tapi sekarang Liverpool, mereka main santai-santai aja karena nggak ada yang mendorong mereka. Itulah kenapa mereka bisa bermain dengan lepas dan bisa bermain dengan tenang dan akhirnya bisa mendapatkan hasil bagus. Itu aja sih kenapa Arsenal itu ya pahitnya di sana. Semua cederanya itu datang berbarengan di musim ini. Nah, kalau kita lihat laga Arsenal melawan Madrid di Champions League, menurut saya favorit juaranya tetap Real Madrid dengan gudang pengalamannya. Vinicius Junior, pemenang Champions League tahun 2022 kalau nggak salah. Kylian Mbappe, pemenang World Cup. Ada Federico Valverde, Luka Modric, udah berapa kali dia juara. Itu bertaburan bintang-bintang yang sudah tahu bagaimana caranya memenangi Champions League. Mereka itu mereka nggak perlu membuktikan diri karena mereka tuh sudah meraih semuanya di kompetisi ini. Sedangkan Arsenal itu sekarang berada di posisi mereka itu harus menunjukkan diri kalau mereka itu memang selevel dengan Madrid di kompetisi ini. Itulah beda mentalitas antara Madrid dan Arsenal. Madrid itu bakal bermain dengan tenang karena mereka itu sudah berada di posisi ini berkali-kali. Sedangkan Arsenal itu ya baru sekali 2 kali. Dan ya itu, Arsenal nggak akan diperkuat oleh Gabriel dan pastinya ini juga nilai minus karena di segi pertahanan nggak cuma dari segi individu, Gabriel itu adalah defender terbaiknya Arsenal di sampingnya Saliba. Tapi perpaduan antara Saliba dan Kiwior, apakah bakal sebagus? Komunikasinya lebih bagus, chemistry-nya siapa yang neken ke depan, siapa yang cover di belakang, apakah komunikasinya bagus nih antara Saliba dan Kiwior? Karena yang kalau kita tahu Gabriel dan Saliba sudah menjalin hubungan yang bagus. Mereka itu udah dua sejoli, istilahnya begitu. Itulah karena pertahanan itu nggak cuma satu defender aja, tapi 2 defender bagaimana mereka itu bisa kerjasama. Dan untungnya buat Arsenal ya Saka sekarang sudah balik dari cedera dan dalam 2 pertandingan terakhir Saka diistirahatkan, gak dimainkan dari awal dan dimasukkan, dikasih waktu bermain di 20-30 menit terakhir. Jadi ada kemungkinan besar nih Arsenal akan memainkan Bukayo Saka dari menit pertama melawan Madrid dan dia juga sudah mencetak 1 gol melawan Fulham kemarin itu. Jadi setidaknya sudah ada cadangan nih 1 gol dari Saka. Jadi ya sepatunya Saka ini udah mulai ya udah panas lah istilahnya begitu. Dan kenapa Arsenal itu ada sisi optimisnya melawan Madrid? Karena di musim ini Madrid itu berbeda daripada musim-musim sebelumnya. Musim-musim sebelumnya Madrid itu punya pemain bintang, tapi mereka itu juga bekerja sama secara kolektif dengan sangat baik. Tapi yang saya lihat di musim ini, terutama di lini depan sih, perpaduannya Vinicius Junior dan Kylian Mbappe itu kurang bagus. Karena 2 pemain ini sebetulnya pemain sayap kiri. Mereka berdua mengincar posisi sayap kiri yang bisa cutting inside, terus tembak dengan kaki kanan. Gak ada yang mau jadi titik tumpu di nomor 9. Tapi itulah yang ditugaskan kepada Kylian Mbappe. Dan bisa kelihatan walaupun Mbappe itu masih bisa mencetak gol, masih belum sepanas dirinya di PSG ataupun di timnas Perancis. Jadi itu saja sih sisi optimisnya Arsenal ya. Walaupun pemain-pemainnya Madrid ini masih berkelas bintang, tapi tetap aja mereka itu masih belum sampai level teratas yang mereka bisa capai. Itu sisi positifnya buat Arsenal. Tapi sisi negatifnya, nah dengan naratif seperti ini, apakah bisa tiba-tiba Madrid nyalain kompornya begitu aja? Bisa banget begitu. Itulah yang dinamakan Real Madrid yang udah berapa kali tuh juarain Champions League, udah 11 kali ya atau lebih, lupa. Pokoknya mereka itu
kenapa mereka tuh bisa juara berkali-kali di kompetisi ini. Mereka itu nggak perlu main bagus di setiap laga, tapi mereka tahu kapan harus serius, kapan harus keluarin ultra instingnya. Kalau kalian penggemar Dragon Ball, Real Madrid itu tahu kapan dan bagaimana nyalain ultra instingnya. Nah, takutnya buat Arsenal tiba-tiba ya bisa begitu. Karena Arsenal pun juga musim lalu juga kena yang sama lawan Bayern Munchen. Musim lalu sama Tuchel, Bayern Munchen juga mainnya gak bagus, tiba-tiba mereka lawan Bayern bisa aja kan menang gitu loh lawan Arsenal. Nah, itulah kasusnya Arsenal dan Real Madrid. Kenapa walaupun dengan masalah-masalah Madrid musim ini, saya masih mengunggulkan Madrid karena gudang pengalaman dan ketenangan mereka di situasi-situasi berisikan high pressure.